Yang kedua, agar kiranya mari kita secara bersama-sama menegakkan kebenaran. Mari kita secara menyelamatkan partai ini dari otoriter, dari kegagalan, ya, dari ketidak terbukaan keuangan supaya kita selamatkan perkara partai ini adalah milik masyarakat, milik publik, dan kita harapkan partai ini yang kita perbaiki untuk kita penyelesaian pemilu 2014 yang akan datang. Kalau kita atas dasar kepentingan pribadi, tapi atas kepentingan bersama untuk menyelamatkan partai ini sebagai sebuah aset nasional yang diharapkan oleh bangsa dan negara di dalam kiprahnya di tengah-tengah pembangunan masyarakat bangsa dan negara ke depan. Saya kira itu yang perlu saya sepakat. Sekali lagi, kami akan melakukan, kami akan buka dia paper. Sekarang kami sudah lakukan gugatan, dan sudah sidang 1 kali. Kemudian kami akan buka lagi, kemudian kami lakukan pemecatan yang tidak sesuai dengan ADART, melanggar hukum dan sebagainya. Kemudian kami akan tutup balik. Kami akan mempidanakan ya, Pak Harto dengan Pak Hartarto dengan Pak Marto, ya, dan kami akan laporkan bahwa apa yang dilaporkan adalah laporan palsu. Jadi untuk ke depan tentu tidak ada pidana, segera harus dilakukan munas, ya, untuk menyelamatkan partai ini. Kalau tidak ini semakin hari semakin lama semakin tidak jelas arah partai ini. Saya kira itulah beberapa tambahan singkat. Barangkali kalau nanti ada hal-hal yang ingin dipertanyakan, kami persilakan demikian. Temuan yang terakhir yang dari saya ketahui itu kan bahwa kericuan di partai PKB itu sudah terselesaikan. Yang terakhir kita meliput pasca keributan yang kemarin itu ternyata ada pertemuan ya yang 2 Februari kemarin terakhir 2 November. Semuanya yang kita liput di sana kan semuanya sudah harusnya sudah berasa terselesaikan. Mengapa ini bisa terjadi kembali gitu? Nggak perlu, nggak apa. Ya, berarti akan ditambahkan oleh karena itu. Jadi betul bahwa kesepakatan tanggal 24 November itu ada 5 poin. Ya, yang pertama bahwa betul Munaslup tidak akan dilaksanakan. Kami patuhi itu. Ya. Yang kedua tidak akan ada pemecatan-pemecatan. Tapi apa yang rekan-rekan biar tahu, kami umumkan kepada seluruh pers, pada media, kepada publik, masyarakat, bahwa yang terjadi sekarang, Pak Harto melakukan otoriternya dengan melakukan pemecatan terhadap sejumlah pengurus di daerah, termasuk kami yang 10 orang ini. Salah satu fakta yang salah itu adalah mendesak melakukan musdaluk di Provinsi Maluku Utara dengan mengganti saudara Rero. Ya, itu satu. Kemudian hari ini dan beberapa kabupaten, ketua DPD kabupaten ada 4 kabupaten di Provinsi Sumatera Utara. Ya. Itu dilakukan pemecatan terhadap PNA. Hari ini kami juga dipecat tanpa melalui satu rapat pleno, tanpa melalui satu proses. Sebab di dalam anggaran dasar, ya, peringatan pertama, kedua, ketiga, kemudian dipanggil untuk melakukan pembelaan diri. Kalau itu ada terbukti dia melakukan pelanggaran. Setelah itu baru dia bertindakan untuk memecahkan munas. Yang keempat, dipersilakan Ibu Siti Hadijah Lukman untuk kembali di dalam memimpin Partai Karya Peduli Bangsa. Itu poin itu pun dirubah, dikirim surat ke daerah, dirubah poin ini dihilangkan. Ya. Kemudian kami beberapa kali untuk coba hadir dalam rapat. Apa yang mereka lakukan? Rapat yang rutin setiap hari Selasa dan hari Kamis itu ditiadakan tanpa ada pembicaraan, tanpa ada dalam partai ini. Nah, saya kira itu jelas kan? Mabes Polri. Alasan apa Ketua Umum PKPB yang Pak Erlangga memecat ke-10 pengurus DPP ini, Bang? Iya. Alasannya apa gitu, Bang? Justru itu yang kami pertanyakan. Ya, kami tidak tahu alasan apa dia memecat kami. Yang dia laporkan ke polisi itu, kami dituduh mencemarkan nama baik, kami dituduh menfitnah, kami dituduh memalsukan surat dan sebagainya. Dan itu kami sudah akan jawab di Danakan. ya, karena dia telah memfitnah kami. Dia telah memfitnah kami, dia telah mencemarkan nama baik kami. Ke seluruh daerah, dia kirim ke daerah, surat ke seluruh DPD 31 atau 32. Seolah kami melakukan pembangkang, kami melakukan tindak kriminal. Apa ukuran parameternya?
Kami yang 10 orang punya tujuan baik untuk meneruskan partai ini, menaikkan partai sesuai dengan tujuan yang kita karena dasar rumah tangga hasil munas. Kok kami dituduh? Ya, kami minta supaya keuangan terbuka dalam keuangan. Tidak pernah kami diberikan itu. Kami dituduh. Ini negara hukum, tidak bisa main kekuasaan. Ini negara demokrasi. Bang, Ya. maaf bang. Tadi kan abang bilang bahwa pencemaran nama baik terkait bahwa ke-10 DPP ini pernah bicara tentang dana ASABRI yang diterima oleh R. Hartono serta penjelekan nama SBY, bahwa SBY R. Hartono bilang kawin lagi. Ya, Pak Hartono sering mengatakan, kan dia persoalkan di lapas salah satunya bahwa kami mencemarkan nama dia dengan mengangkat bahwa dia terlibat soal kasus ASABRI. Ya, padahal kasus itu sudah diketahui oleh publik sebelumnya dan kami tahu dari media massa. Bahkan dia juga pernah dalam satu pertemuan rapat pleno pernah menyampaikan sampai dia bahkan dia kembalikan itu sertifikat rumah di jalan Suryo. Ya, Tapi itu fakta bang yang berfitnah. itu fakta bukan fitnah. Itu fakta bukan fitnah. Soal SBY dengan SBY menikah kembali itu pernah dia ungkapkan, itu juga fakta yang pernah diperiksa di kepolisian Republik Indonesia. Jadi hal itu kami tidak pernah menfitnah. Kami tidak pernah menfitnah. Kami angkat semua, ya, kami angkat semua itu berdasarkan fakta yang terjadi. Dan atas dasar itu kalian dituduh Nah, atas dasar itulah kami disuruh menghasut daerah. Ya, sekarang sudah tolong dibuat juga dia bahwa daerah tingkat 1 dan tingkat 2 itu hidup dalam api dalam sekam. Ketidakpastian. Apalagi mereka yang anggota DPR dari tingkat 1 dan tingkat 2. Dia macam-macam diancam dipecat. Dia macam-macam. Ini partai macam apa ini? Ini bukan persoalan terbatas, bukan pemegang saham terbesar yang bisa menguasai. Ini partai ini di masyarakat aset nasional sesuai dengan undang-undang partai. Oke, ada lagi? Ya, saya kira itu ada lagi kawan-kawan. Ada lagi lain? Fitnah udah, Sabri udah, SBY kawin lagi udah. Dia Burungnya dia begitu bagus, tanpa perlu dipegang-pegang, saudara. Ini bukan burungnya. Hah? Nah itu kita akan ungkapkan semuanya, kasih tahu sama publik. Begini kita punya pemimpin, kita kerja mau bertahan. Kawan-kawan, aku pamit duluan. Ya. Bang, aku pamit duluan. Nur Ratu Konsina. Nur Ratu Konsina. Bukan Provinsi Maluku dan Maluku Utara. Setelah mereka lakukan pemecatan, kami tidak pernah anggap itu, tidak pernah kami akui. Karena itu di luar prosedur dan aturan. namanya juga gambaran. Ini namanya Pak. Salah satu ketua DPP dan Binprop ini begitu Binprop Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Utara. Dia mau calon wali kota Jakarta, wali kota Tanjung Balai. Tanjung Balai apa? Sumatera Utara.